wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bidakwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis ini. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita di pagi hari tadi setelah dimatikan untuk sementara waktu. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan para ustadz, para orang-orang alim, dan juga segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita yang kita tidak akan pernah sanggup menghitung berapa banyak kenikmatan itu. Kewajiban kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan dengan syukur itu akan menjadikan kita mendapatkan kenikmatan yang lebih banyak dan lebih baik. Allahumma amin. Dan tidak digolongkan dalam kelompok orang yang ingkar atas kenikmatan Allah yang diancam dengan azab yang pedih. Maka mari kita zahirkan kesyukuran kita kepada Allah dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, pengurus Yayasan Bunga Selasih dan jamaah semuanya, ada dua nikmat yang seringkali dilupakan, yang seringkali kita lalai. Nggih, napa Bu? Sehat dan waktu luang atau sempat. Begitu di televisi ada iklan napa? Sirup, napa iklan sarung, apa yang muncul? Oh, wis meh poso. Padahal sing utang. Nah, itu umum. Itu umum ya. Tidak yang tua, tidak yang muda, banyak yang seperti itu. Lupa karena masih punya hutang. Dalam hal ini yang dimaksud hutang adalah hutang puasa. Tesih wonten sing kagungan hutang, Ibu? Mboten, Bapak? Alhamdulillah mboten. Nek utang rupiah gadah nggih. Jadi ya itulah sunatullah kita barangkali ya. Pinjam meminjam tapi harus jelas gitu nggih. Kalau tidak tunai kan diminta untuk jelas, ada pencatatan. Jadi saya mengingatkan ini yang perlu disampaikan. Yang kedua, apa? Sehat. Sehat itu juga seringkali kita lalai untuk mensyukurinya. Pagi hari terbangun, ya alhamdulillah. Sebelum turun mestinya ada doa nggih, napa Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, ahyana yang telah menghidupkan kita ya setelah mematikan untuk sementara waktu, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah, kepada Allah lah semuanya akan dikembalikan. Seringkali kita lupa. Makanya salah satu yang sekarang menjadi kebiasaan rutin saya kalau pagi sebelum turun dari dipan dalam rangka mensyukuri nikmat sehat, napa Bu? Saya sebelum jelas nyun sewu, barangkali Ibu Bapak sudah mempraktekkan, tetapi kadangkala lupa. Jangan sekali-kali begitu terbangun langsung menyat. Ya, karena banyak kejadian orang yang tidur kemudian langsung menyat.
salah urat. Nggih. Terus karena kesadaran belum 100% langsung berdiri dawah. Ada yang seperti itu dan tidak sedikit ceritanya. Maka ketika terbangun itu setelah berdoa kepada Allah, lakukanlah stretching, lakukanlah peregangan. Lah Pak Umam apa yang dilakukan? Saya lakukan peregangan, ya. Biasanya setelah duduk atau bahkan sebelum duduk, ya, saya peregangan dulu. Tangan saya angkat ke atas, ini buka tutup 10 kali atau 8 kali, monggo, kemudian direntangkan, buka tutup begitu. Ya, ke bawah begitu. Juga setelah itu apa? Panjenengan akan merasakan bahwa sehat itu nikmat. Karena kalau begitu bangun kita langsung tadi jenggirat langsung berdiri, apalagi langsung jalan, potensi untuk sesuatu yang tidak baik kemungkinan muncul. Apa yang saya lakukan yang lain adalah coba dilus-lus tangan kita. Tangan kita dilus-lus karena ketika tidur itu kan nyun sewu, peredaran darahnya tidak lancar. Nggih, peredaran darah tidak lancar. Gini, dilus-lus. Kemudian ditepuk-tepuk sambil kita terus berdoa kepada Allah. Ini adalah sebuah cara kita mensyukuri nikmat sehat. Saya juga buka tutup gini. Saya begini, Bu. Juga saya lakukan. Tepuk-tepuk begini, tepuk-tepuk begini kita lakukan. Untuk lebih mensyukuri sehat itu. Nah, kalau sudah tentu akan terasa lebih segar. Berdiri, duduk, kalau dipannya agak tinggi, nyun sewu nggih, kita praktek karena memang kita itu sudah manula toh nggih. Ya, kalau ada apakah sarung, apakah selimutnya digulung, kemudian nyun sewu ditaruh di bawah sini, kemudian untuk seperti orang jalan. Seperti orang jalan, insya Allah akan lebih seger daripada langsung jenggirat menyat. Dan terasa bahwa sehat itu mahal harganya, itu kita akan merasakan. Nah, kebiasaan yang lain, saya diantaranya sudah lebih dari mungkin 6-7 tahun minum yang hangat dan ada keceran jeruk nipis tanpa gula. Nggih kecut-kecut, tetapi itu adalah fungsinya melarutkan sisa-sisa minyak yang ada di usus dan ada di perut. Jadi pembersih. Kalaupun toh tidak ada jeruk, ya gitu ya, tidak ada jeruk, nggih mboten napa, yang penting minum air putih, hangat utamanya. Dan itu biasanya akan memperlancar sekitar jam 7, jam 8 rutin panggilan alam gitu. Jadi tidak perlu tumbas urus-urus. Nah, cukup dengan kebiasaan itu, dan alhamdulillah kata teman-teman saya, Pak Umam itu spronos ini kok ora lemu-lemu gitu ya. Ya karena memang saya mencoba menjaga itu. Ya, muncul. Jadi supaya tadi betapa kita bisa mensyukuri nikmat sehat, bisa lebih mensyukuri nikmat waktu luang. Nah, setelah itu monggolah ke kamar kecil biasa, aktivitas yang lainnya lagi. Nah, Ibu dan Bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, kaitannya dengan menyambut Ramadan dengan riang, dengan gembira, kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari, insya Allah tidak menjadi orang kaget. Oh, wis arep poso. Oh, nah, karena lihat iklan iklan sirup sama iklan sarung gitu ya. Nah, ini yang jadi kita menyambutnya dengan riang gembira karena kita sudah terbiasa bersyukur kepada Allah menyambut pagi dengan riang gembira. Ini yang saya ingatkan pertama kali. Jadi Rasulullah menyambut hadirnya Ramadan juga dengan riang gembira.
Kalau kita belajar dari sirah, sesungguhnya keriangan Rasulullah SAW itu adalah di akhir Ramadan. Rasulullah bersedih karena saat beriang gembiranya gitu ya, seolah-olah akan berakhir. Iya, amalan sunnah dihitung wajib, amalan wajib dilipat gandakan, peluang beramal soleh itu seolah-olah dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Dan kita merasakan juga saat paling sehat itu biasanya sehabis Ramadan. Oke, saat paling sehat. Kenapa? Karena lambung kita dibersihkan. Kalau istilah motor ya, turun mesin. Mobil ya, turun mesin. Dibersihkan mesinnya, kemudian dipasang lagi, dikasih pelumas-pelumas sehingga ketika habis Ramadan lebih ngejreng lagi. Mestinya seperti itu. Tetapi nyun sewu, banyak juga yang salah. Ketika berakhir Ramadan senang, bukan sedih. Leres napa mboten? Napa sedih? Ketika mau berakhir Ramadan, kata sing seneng napa kata sing sedih? Le sedih mboten mergo ditinggalkan Ramadan, le sedih mergo toplese durung komplit. Mergo nyun sewu isih terpengaruh masa kanak-kanak, urung ana kudung anyar. Itu seringkali kita seperti itu. Ya. Mestinya bersedih karena mau ditinggalkan Ramadan, ya kan? Kesempatan beramal yang banyak, yang ditutup pintu neraka, dibuka pintu-pintunya surganya Allah, itu dengan berakhirnya Ramadan, maka janji-janji keutamaan Ramadan juga berakhir. Makanya Rasulullah dan para sahabat bersedih. Jadi persiapan menyambut Ramadan itu sesungguhnya kalau ditelusur-telusur ya di akhir Ramadan itu untuk bisa ketemu dengan Ramadan tahun depan. Maka kita sering berdoa, ya Allah, terimalah amal Ramadanku, ampuni segala kekurangan sempurnaan di dalam beribadah kepadamu, kekurangan di dalam mengambil pahala-pahala amalan sunnah dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita bermawas diri. Sehingga nyun sewu, saya berharap mudah-mudahan panjenengan ketika ketemu satu Syawal sore atau tanggal 2 Syawal tidak langsung periksa dokter. Lah no, kok ngoten Pak Umar? Nggih. Karena tanggal 1 Syawal sore ya, apotek itu termasuk laris karena apotek 24 jam. Hampir tidak mengenal tanggal merah termasuk 1 Syawal. Banyak orang datang pados obat napa lara weteng. Karena apa? Nyun sewu, balas dendam. Padahal karakter makanan di bulan Syawal 1 sampai tanggal 7 itu karakternya apa makanannya? Kokehan, santen kan enak-enak gitu. Santen. Sing pedes ya pedes gitu. Sing napa? Sing manis ya manis tenan. Apalagi sing asin ya asin tenan. Karena memang itu pengawet yang alami kan begitu. Nggih Bu. Pengawet yang alami ya buat manisan, buat asinan, ya pedes-pedes kalian. Itu kan bagian dari mengawetkan makanan sesungguhnya.
Nah, daging-daging ya. Wah, itu semuanya keluar, semuanya masuk gitu ya. Sidik-sidik ning kerep. Apalagi kalau di beberapa kampung tradisinya kalau silaturahmi kalau durung ke belum ke ruang makan tuh nggak boleh pulang. Ya bisalah kita menjaga diri. Ibu dan Bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Jadi kegembiraan kita minimal tuh sebetulnya ada contohnya lagi ketika 2 bulan sebelum Ramadan. Doa ketika memasuki bulan Rajab. Ya. Rajab. Nah, Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa baghlighna Ramadhan. Ya Allah, berkahilah hidup kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah aktivitas kami selama bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Jadi minimal menyambut Ramadan niku napa? 2 bulan sebelum Ramadan. Nah, ketika memasuki bulan Rajab dan bulan Sya'ban, banyak orang-orang alim menyatakan maka memperbanyak amalan-amalan sunnah, di antaranya puasa sunnah dan amalan-amalan soleh yang lain, sehingga diibaratkan bulan Rajab itu menanam, bulan Sya'ban ruah itu nyirami, gitu. Bulan Ramadan panen. Nah, kita sekarang sampun memasuki bulan Sya'ban. Masih bisa menanam? Masih, gitu. Masih tetap bisa menanam. Ya. Ditanam, disirami, gitu. Atau kita tidak menanam ya tuku bibit sing rada gede kan gitu. Tinggal menyiapkan tempat untuk menanamnya, tinggal kita rajin nyirami kan begitu. Ada beberapa orang yang saya ketahui dan di beberapa komunitas jamaah umat Islam sudah menjadi kebiasaan apa? Di antaranya sedekah subuh. Sedekah subuh apapun yang bisa disedekahkan ya sebelum kita beraktivitas dalam tanda petik aktivitas duniawi. Waktu istri saya ngantornya di Timoho, itu kalau berangkat sekolah ya Pak motor gitu ya, di kota itu banyak lampu merahnya dan banyak orang yang menunggu sedekah pagi. Tapi ketika akhirnya dipindah oleh yayasan di dekat Hayat di Lukman Hakim Sleman, ya dekat pintu gerbang Hayat itu, di situ lampu merahnya cuma satu dan jarang ketemu orang yang ya Pak Banter, Pak Ogah gitu ya, yang nyebrang itu sama satpam, sama pemulung yang bawa gerobak atau bawa sepeda. Itulah upaya bersyukur kepada Allah, ya membungkus ya apa yang dimakan hari itu untuk diberikan pada orang lain. Ya, salah satu sunnah yang muakkadah kan seperti itu, memberi makan. Ya. Saya juga punya teman kuliah, beliau punyai sebuah pesantren di Jawa Timur juga punya kebiasaan yang sama.
Jadi selalu membawa sesuatu ketika mau berangkat ngantor. Diberikan kepada siapa yang ketemu. Yang sekiranya memang dipandang secara zahiriyah layak untuk diberi. Hadirin yang berbahagia yang semoga dirahmati oleh Allah. Jadi mari di bulan Sya'ban ini yang kemarin mungkin sempat terlewat ya dari puasa sunnahnya atau amalan-amalan sunnah yang lain, ini masih ada hampir 1 bulan menjelang Ramadan, itu bisa kita lakukan. Ya, jadi saya bacakan ada bagaimana Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dan juga tadi Rajab dan Sya'ban ya. Saya bacakan. Dan saya tadi sudah ketemu. Oh, buka yang lain. Baik ibu-ibu dan bapak sekalian, nanti bisa mirsani atau membuka link ya yang kaitannya dengan ini, banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan dengan puasa atau amal soleh di 2 bulan sebelum puasa. Yang berikutnya ibu dan bapak sekalian, mestinya kita membekali diri ya dengan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan puasa, agar pelaksanaan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain selama Ramadan lebih meningkat kualitasnya dan lebih bertambah jumlahnya. Kenapa? Karena memang secara umum Allah menyampaikan dalam surat 17 ayat 36 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innasam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak memiliki ilmu pengetahuan tentangnya, karena semuanya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ustaz, pripun poso-poso kita sontek? Oh, itu kan pertanyaan anak SD gitu. Pripun poso-poso renang? Ini kan pertanyaan anak SD niku. Ya. Ya kita bisa menjelaskan nek sonteknya krono sakit, bukan sontek sing marai wareg terus, dan itu juga perintah dokter, nggih monggo. Iya kan? Renang. Nek memang kesehariannya biasa renang, pelatih renang, atlet renang, Ramadan puasa Ramadan renang, nggih mboten napa-napa, wong ra niate arep ngombe kok. Saya punya cucu, jadi anaknya ponakan saya atau cucunya kakak saya, kan cucu saya juga kan ya. Itu atlet renang, meskipun cah cilik. Juara regional untuk wilayah Magelang dan sekitarnya. Banyak piagam didapatkan di rumah. Ya meskipun puasa dia ya latihan. SD kelas berapa? Sekarang kelas 3 atau kelas 4 atau kelas 5. Karena untuk menjaga gitu ya. Gitu.
Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi saya lontarkan contohnya itu yang dalam tanda petik itu pertanyaan yang remeh-temeh gitu ya, tidak akan keluar dari jamaah pengajian dari Bunga Telasih ini gitu. Karena ilmunya sudah cukup gitu ya menurut saya. Kula tumut sing 11 rakaat napa 23 rakaat Pak Umam. Niku sing leres niku sing pundi? Ya, kita tidak bingung dengan pertanyaan itu meskipun pertanyaan itu akan selalu muncul ketika bulan Ramadan. Napa hukumnya sholat taraweh? Sunnah. Hukumnya persatuan umat? Wajib. Lah itu. Wes sholat taraweh ora penuh mengayal-ayalan. Gitu? Ora taraweh nah. Napa meneh ora taraweh? Taraweh golek sing cepet. Dan beberapa tempat bersyukur kepada Allah di Yogyakarta ini sudah menyediakan 2 kloter untuk sholat taraweh. Ya, yang sholat taraweh ba'da isya wonten. Okay. Yang dimulai jam 2 nggih wonten. Dan bersyukur kepada Allah sekarang ini terutama masjid-masjid yang makmur itu menyediakan para imam yang bacaannya bagus, hafalannya oke. Nah, sehingga kita jamaahnya itu terasa nyaman ya. Nah kemarin datang tempat saya seorang relasi dari Depok karena dia seorang pengusaha, beliau habiskan selama Ramadan itu di Tanah Suci. Jadi umroh Ramadan bisa berkali-kali ya kan? Ya kan? Selama Ramadan juga di Tanah Suci bersepuluh. Wah, ada yang lebih hebat lagi teman saya. Seorang pengusaha muda. Ya. Mungkin produknya ada di dalam jenengan. Susu kambing gitu. Ramadan tahun kemarin dia berangkat umroh dengan 49 teman-teman yang lain dan dibiayai dari kantong sendiri. Ya karena seorang pengusaha. Umrohnya, Ramadannya ya bukan 9 hari atau 12 hari. Full selama 1 bulan plus lebaran. Iya, sampai bawa dokter juga. Untuk ngawasi peserta iktikaf selama Ramadan di Tanah Suci. Nah, banyak peminatnya, nih diseleksi. Gratis kok, pasti peminatnya oke banget nggih. Diseleksi 1 yang tilawahnya, bacaannya sudah standar. Sudah standar itu ya ilmu tajwidnya itu jalan di dalam melaksanakan tilawahnya dan bacaannya sudah tahsin, sudah standar tadi. Mengikuti tajwid dan juga tahsinnya. Dan sudah membiasakan seharinya 1 sampai 2 juz membaca Al-Qur'annya. Ya. Kenapa? Untuk bisa lolos harus menandatangani. Ya. Karena semuanya di sana sudah ditanggung, ya, sudah ditanggung sehari membaca Al-Quran 10 juz. Jadi telung dina pisan khatam. Wah, niku. Ya, karena kita ada di satu grup ya seringkali dia unggah ini sedang aktivitas ini. Sopo sing ra kepengin. Jadi peserta kita kepengin apalagi iso biayai wong umroh selama Ramadan kan begitu. Oke. Jadi ini yang saya tambahkan. Jadi
bagaimana amalan-amalan ya selama Ramadan itu ditingkatkan kualitasnya dan ditambah jumlahnya. Nah, untuk ke sana nyun sewu, ini tambahan, maka kita perlu mentargetkan poso sesuk, sasi poso sesuk itu aku arep ngopo. Artinya arep ngopo napa Bu? Bapak. Puasanya jelas kita punya target 1 bulan ora bolong. Apakah boleh bolong? Boleh. Sakit. Safar, perjalanan yang dibolehkan untuk tidak berbuka puasa itu boleh. Ya. Ya. Nah, selain itu kan ada amalan-amalan yang lain. Tidak semata-mata puasanya tapi sholatnya. Dari 5 waktu sehari semalam, berapa yang kita targetkan khusus untuk bapak-bapak, berapa kali yang jamaah di masjid? Ya, ibu-ibu juga sama, meskipun misalnya jauh dari masjid gitu ya, berapa kali yang biasanya sholat sendiri mau sholat jamaah, meskipun di rumah, apalagi kalau tidak jauh dari masjid. Silakan buat target. Berapa kali kaitannya dengan tilawah Quran mau khatam. Itu dalam hal ini saya selalu kalah dengan ibu mertua. Karena selalu ada acara keluarga ketemu terah. Menjadi kebiasaan kami Bani kaum dari Payaman sana Magelang, itu salah satunya memberi hadiah pada yang paling banyak khatamnya. Ternyata ibu yang sudah 80 tahun lebih itu kadang 7 kali, kadang 8 kali gitu ya. Ya, waktu senggangnya pokoknya ya. Waktu senggangnya untuk tilawah Quran. Dulu kalahnya biasanya ibu itu dengan Pak D almarhum. Pak D guru ngaji. Rata-rata juga Pak D itu sebulan bisa 8 sampai 10 kali khatam. Terus pensiunan arep napa meneh? Nggih ta? Nah, jadi monggo kita membiasakan diri punya target berapa kali khatam. Berapa banyak kita ikut sedekah, infak. Berapa banyak atau berapa kali kita membeli buka puasa pada orang yang berpuasa, baik sendiri maupun berjamaah di panitia Ramadan. Targetkan itu. Nah, saya sedang ngincer ya, pokoknya ada masjid. Nah, pokoknya saya berazam kebutuhan gulanya saya nunut. Ya, 15 kilo misalnya atau 10 kilo tergantung sedikit banyaknya jamaah, monggo. Karena kan itu kan menjadi minuman yang kalau orang berpuasa yang anget gitu ya gitu. Atau karena kebiasaan juga di masyarakat perkotaan air putih berapa dus ya, aqua gelas, air mineral lah, ampun aqua ngoten nggih. Karena aqua dukung Yahudi gitu nggih. Nah, jadi air minum dalam kemasan berapa dus kita mau beli dan diberikan ke masjid panitia Ramadan. Monggo silahkan ambil, tapi itu menjadi catatan yang memang harus diusahakan untuk diraih, nyun sewu, supaya tidak menyesal kita. Oh, karena tidak punya target, ya, tidak punya target berapa yang mau dilakukan, seperti apa kegiatan itu dilakukan, ngerti-ngerti menyesal ketika di akhir Ramadan. Ya, tidak ada salahnya kebiasaan yang ketika kita sekolah di SD atau SMP, ya. Kalau saya ingat dulu
waktu SD itu Jumatan wae njaluk tanda tangane khatib nggih lah. Judule apa kadang cah cilik sing ora ngerti sing penting entuk tanda tangane khatib gitu kan. Itu bagian menjaga supaya kita anak-anak saat itu tidak meninggalkan sholat Jumat. Meningkat lagi kuliah subuhnya juga diminta untuk tanda tangan, penceramah, judule nopo gitu kan. Kalau yang sekarang kan ada evaluasi harian, terutama putra wayah yang sekolah di sekolah-sekolah Islam. Ada evaluasi pelaksanaan ibadah selama bulan puasa. Itu kita contoh juga boleh. Ya. Supaya puasa kita tidak sekedar perubahan jadwal makan dan tidur. Ibu dan bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Jadi beberapa hal tadi. Nah, lebih dari itu kalau melihat ada kebiasaan-kebiasaan tidak semuanya jelek, tidak semuanya salah, tapi perlu dikoreksi, diluruskan dengan ajaran. Padusan enten contohnya mboten. Kalau di tempat lain malah ada tidak sekedar padusan, mandi basamo. Mandi bersama. Nang kali lanang wedok dadi siji. Lah niku kan kenapa? Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan cara. Kalau toh niatnya mandi besar, memasuki bulan suci, ya diniatkan aja seperti orang mandi biasa. Tidak harus mewajibkan di sendang ini, di kali ini pakai nopo kembang, enggak. Tapi bahwa itu diniatkan bagian dari bahagianya kita, senangnya kita menyambut bulan Ramadan. Di beberapa rumah Ustaz dan di beberapa rumah keluarga-keluarga muslim, saya juga mengajarkan kepada anak ketika anak saya masih kecil-kecil, anak saya mengajarkan pada cucunya, pada cucu saya, pada anak-anaknya menghias ruangan ketika song-song Ramadan. Beli pelembungan, kertas warna-warni, pakai guntingan, tulisan marhaban ya Ramadan, supaya selalu ingat gitu loh. Ya, supaya selalu ingat. Ibu dan bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, itu beberapa hal yang akan bisa mengantarkan kita mendapatkan pelaksanaan ibadah Ramadan kita menjadi lebih baik. Insya Allah. Dan tentu tidak hanya itu, ya. Ada yang lain barangkali. Buku apa yang mau kita baca. Yang ringan-ringan tanya jawab agama boleh. Bisa membaca buku Sifatul Sholat Nabi, sifat-sifat sholat Nabi yang sesuai dengan tuntunan. Bisa buka buku Fikih Sunnah, ya Sayyid Sabiq. Ada beberapa yang balang satu fikih puasa, khususnya kita baca. Dan yang lainnya lagi yang akan meningkatkan, sekali lagi meningkatkan, tadi diingatkan pengurus yayasan, meningkatkan ilmunya, meningkatkan keimanannya, meningkatkan amal solehnya. Allah berpesan kepada kita secara umum dalam surat Al-Hasr, surat 59 ayatnya ke-18. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah
Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman. Ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Siapa kita? Kadarnya berbeda-beda. Hanya panjenengan dan Gusti Allah yang tahu. Secara zahiriyah mungkin pasangan, keluarga, tetangga tahu secara zahiriyah. Tetapi hati kan tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri dan Allah SWT. Wahai orang-orang yang beriman, apa? Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Hari setelah hari ini, minggu setelah minggu ini, bulan setelah bulan ini, itu ghad. Dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Masih lagi. Dan takutlah kamu sekalian kepada Allah. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi itu bagian dari wujud ketakwaan kita kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah juga penggalan ayat 197 ya. Wa tazawwadu, dan berbekalah kamu sekalian. Fa inna khairizadid taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal. Jadi bagaimana kita semakin bertambah ilmunya, bertambah imannya, bertambah amal solehnya, bertambah kebaikan-kebaikannya di lingkungannya, baik lingkungan keluarga, satu rumah, satu sumur. Sekarang kayaknya nggak ada di Jogja ini. Sumur bersama ini mboten enten ngatos iki. Oh, masih ada. Oh, oke. Oh iya. Oh iya, saya di tempat mertua itu juga sumurnya satu. Tapi masing-masing punya pompa sendiri dan punya tower masing-masing. Tapi sumurnya kan podo. Jadi istilahnya yang paling dekat sak kasur gitu. Sak dapur rien, artinya sak dapur sak omah, gitu. Terus napa? Sak sumur, tetangga kiri kanan, karena satu sumur bisa untuk 4-5 keluarga. Kemudian sak dulur. Kenapa Rasulullah berpesan kepada kita kaitannya dengan kebermanfaatan? Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Tidak hanya itu, untuk makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada di muka bumi ini. Saya akhir-akhir ini kan juga banyak berinteraksi dengan teman-teman yang berbisnis dengan latar belakang dunia peternakan dan pertanian juga. Ternyata tanaman-tanaman yang disayang, ya, dia akan menghasilkan, memberikan yang terbaik, memberikan yang baik ketika penanamnya merawatnya dengan kasih sayang. Ya, tidak semata-mata banyaknya pupuk, karena tidak semua tanaman butuh pupuk, apalagi pupuknya yang itu-itu saja. Wong mumet bodrek, wong watuk bodrek, wong pilek bodrek. Padahal butuhnya bukan hanya itu. Ya, bahkan kebanyakan pupuk bisa mati. Kalau saya mengamati, nyun sewu, kebetulan kita juga kadang ketika ada waktu luang kita nanam-nanam di tanah yang sempit, itu kelihatan sekali tanaman mint, daunnya enak kan, untuk wangian ketika kita buat minuman itu atau buat masakan, seger gitu ya. Kalau tidak telat banyune,
kalau kita rajin methi ngrembuyung. Sangat kelihatan sekali. Jadi tidak terlambat memberi air, ya. Kemudian sregep methi malahan itu malah hasilnya banyak. Kemudian kemarin juga ada Pak bayam dari mana yang tanamannya juga mirip dengan mint, merambat juga. Bayam tapi bayam. Bukan bayam Brasil. Sehingga bukan bayam Brasil itu. Itu juga sama ternyata. Ya, sama. Jadi kalau kita tidak terlambat airnya, kemudian dirawat, tanamannya ngerembuyung. Terus lagi kalau pokoknya begini, dia akan merasa bermanfaat kehadirannya di muka bumi ini nek akeh sing manfaate, memanfaatkan, dia akan memberikan yang terbaik. Saya punya teman, dia mengikuti pendapat dari bapaknya, wit rambutan iki, buah-buahan iki hasilnya ojo didol. Apa yang dia lakukan oleh putra wayahnya? Karena beliau kan bikin masjid, kemudian bikin sekolah. Ya, ketika musimnya ya bocah yang selingkrik itu dinengke wae. Bagian dari latihan kehidupan anak-anak itu. Ya lebih dari itu, kalau bisa dipanen tetangga kirinya merasakan. Saya juga punya tetangga satu RT agak jauh. Tapi begitu ono mangga di tempat saya saat datang mangga. Musim rambutan teko rambutan. Ada kebiasaan yang lain menjelang Idul Fitri biasanya sehari 2 hari menjelang Lebaran itu pegawainya ngantar ke tempat saya 1 ekor ayam wis betetan. Alhamdulillah. Iya, 1 RT mendapatkan. Ya, saya tinggalnya di Pukung Baru tapi masih punya tetangga yang seperti itu. Makanya saya seringkali juga berpikir pada istri kalau pergi dari manapun gitu, pergi dari mana nek iso ra ketung sithik nggawa oleh-oleh. Kalau saya perhatikan ada 2 rumah atau 3 rumah. Karena saya juga seringkali pergi ngerti-ngerti nang ngarep omah ana cantelan. Ya. Itu kan kembali dari kebiasaan kita. Leres Bu? Iya. Ngendikane guru kita ya, ngendikane guru kita Allah yarham Pak Denardi. Ya. Ya, Pak De Sunardi Sahuri. Ya. Ojo pageri omahmu nggo tembok, pagerono omahmu nggo mangkok. Iya. Jadi mageri rumah tidak pakai tembok tapi pakai mangkok. Maka rumah kita akan dijaga oleh tetangga kiri kanan kita. Ya. Ketika kita juga menjaga tetangga kiri kanan kita. Gitu. Yang nampaknya kemarin juga menjadi perbincangan yang menarik di arisan RT kami. Ada 2 hal. Satu tentang sampah. Yang kedua tentang air. Ya, maka nyun sewu ibu dan bapak sekalian yang masih memungkinkan untuk punya sumur resapan, bersedekahlah dengan membuat sumur resapan. Kalau di kampung zaman dulu kan sumur resapannya gampang, tiap rumah pasti duwe jugangan atau luangan, leres. Untuk menampung sampah. Pabuan. Iya. Nek sing plastik disingkirke ya, diobong.
Kalau yang bukan plastik dibiarkan ada di situ busuk. Kemudian ketika sudah hampir penuh ditutup, buat jugangan berikutnya. Maka di situ tempat penampungan air yang sifatnya alami. Karena dengan banyaknya humus, maka di situ akan menyerap air dalam jumlah besar. Kebiasaan dulu kalau musim penghujan itu tempat-tempat yang menggenang airnya kan dijojoi nggo besi atau nggo kayu. Terus nanti airnya bisa muter ke kecil. Itu menandakan bahwa di situ adalah tempat menyimpan air. Alhamdulillah kami di lingkungan yang tidak terlalu luas punya sumur resapan yang di luar ya, bukan di luar dan di dalam itu punya 14 sumur. 14 sumur yang rata-rata ada yang 3 meter, ada yang 5 meter. Sehingga kita bersyukur kepada Allah, musim kemarau panjang seperti apapun, Allah tetap memberikan air itu kepada kami. Karena bahasa lingkungan hidupnya, kita menabung airnya banyak. Pada air hujan itu kan kita nggak beli, nggak mendatangkan, tapi didatangkan Gusti Allah gitu. Nah, jangan biarkan air yang didatangkan oleh Allah itu semuanya mengalir ke laut, hilang sia-sia. Satu. Yang kedua, tentang sampah ini juga. Ya kalau bisa itu sudah selesai di rumah masing-masing, dipilah-pilah mana sampah organik, mana sampah anorganik. Itu dulu aja. Supaya apa? Supaya tukang sampahnya juga enak merawatnya, mengelolanya. Karena salah satu ancaman dalam tanda petik kota-kota besar adalah sampah dan air bersih. Maka di masih musim penghujan ini kita juga bisa bersedekah menanam pohon supaya secara alami air yang turun itu juga sebagiannya tersimpan melalui tanaman atau pohon yang kita tanam itu. Ibu dan bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, agak melenceng sedikit tetapi itu adalah wujud kegembiraan kita bisa beramal apa saja, kapan saja dengan apa yang kita punya, yang kita bisa. Okay. Jadi itulah harapannya nanti kita semakin sehat pasca Ramadan. Sekali lagi saya matur bahwa kondisi badan akan paling fit itu pasca Ramadan. Allah melalui Rasulnya menyampaikan sedih, summu tasihu, berpuasalah kamu niscaya akan sehat. Sumber penyakit, apalagi karena ada para ahli tingkat rumah sakit ini, sumber penyakit itu ada di sini, ada di perut. Maka sarannya kita itu sekarang dahar itu kalau sudah di atas maghrib ampun dahar sing karbo. Masih ya. Kalau saya sudah berusaha, tapi juga tidak mengharamkan aneh ngelih tenan. Anane karbo gitu ya. Ya mboten napa-napa, tapi paling tidak kita punya ilmunya. Bahkan sekarang ini tidak sekedar 2 jam sebelum sare, tapi bahkan 4 jam sebelum sare harus sudah berakhir makan berat. Maka kebiasaan yang sekarang juga dilakukan oleh istri saya, makan berat sak pole itu makan siang sampai jam 5. Madang geden itu istilahnya itu ya. Itu terakhir jam 5. Supaya ketika tidur jam 9, jam 10 betul-betul semuanya onderdil itu istirahat, dikeluarkan racun-racunnya. Gitu loh. Kalau nanti yang menerangkan dokter akan lebih hebat lagi ini. Tapi paling tidak itu upaya kita bersyukur kepada Allah atas kesehatan kita. Kita bersyukur kepada Allah atas waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita yang seringkali kita lupakan untuk disyukuri. Mudah-mudahan dengan akan hadirnya bulan Ramadan kita menjadi lebih baik lagi. Karena kita bersiap-siap, ya.
Ibu dan Bapak sekalian yang semua dirahmati oleh Allah, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya dan kita berharap kepada Allah dengan bersungguh-sungguh mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan juga kita bisa beramal lebih baik dan lebih banyak lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Ahmad Rahman yang telah menyampaikan tausiahnya dari pagi yang menjelang hari ini. Mungkin sesi berikutnya Bapak Ibu mau tanyakan bagi mungkin besok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz mengatakan kalau berenang boleh, ya. Biasanya setahu saya, saya juga suka berenang. Kalau habis berenang itu kan kadang-kadang lapar. Terus tanpa sengaja mungkin kita nggak sengaja minum airnya. Tentunya bagaimana? Terus. Tapi saran saya kalau memang punya kebiasaan renang untuk menjaga kesehatan, sekarang ini ada beberapa sakit yang salah satu terapi terbaiknya adalah renang. Maka saya menyarankan renangnya sore hari. Ya, ba'da asar. Memang niatnya untuk menjaga kesehatan, untuk terapi, mboten niat nawaitu ngombe ya, mboten dah. Ya, namanya tanpa sengaja. Wong entek sak piring wae ento kok. Gitu. Kita lupa, kemudian nggak ada orang lain gitu, ada makanan, kita makan. Ya, kita makan entek sak piring. Lupa. Batalke poso mboten? Mboten, Bu. Oh jenenge lali kok. Ya, itu dibolehkan, tapi ampun ngelali. Iya, enggak tanpa sengaja enggak apa-apa. Ya. Tanpa sengaja enggak apa-apa berenang, tapi saran saya memang sore hari kaitannya dengan energi dan kekuatan tubuh. Karena renang termasuk yang menghabiskan energi yang besar. Ya. Catatannya tadi memang biasa renang. Bukan biasanya renang, bahasa mulai bulan poso njuk sregep renang. Nah, itu dipertanyakan itu. Niate nggih. Ini amal biniat nggih. Monggo atau yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kalau Pakusan itu bukan ajaran, tapi beberapa pesantren itu budayanya itu. Dan apakah mereka menggunakan dalil atau seandainya ada dalilnya itu seperti apa? Kok sampai terus mereka membudayakan itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, perintah Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Jadi taat kepada pemimpin selama pemimpin taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau pemimpin tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, apakah harus memberontak? Boten. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dalil umumnya seperti itu. Nah, kaitannya dengan ada beberapa yang menyarankan yang perlu ditelusur lebih jauh. Kenapa
ustadz atau kenapa dalam tanda petik pesantren menyarankan seperti itu ya. Diketahui dulu kalau bisa dilacak alasannya apa. Tetapi yang jelas saya ingin matur, semuanya harus ada dikembalikan kepada dalil, kepada biasa. Ingat, di sekeliling kita memang banyak hal-hal atau adat-adat atau kebiasaan-kebiasaan yang menyerupai, dalam tanda petik ya, yang menyerupai syariat. Menyerupai syariat. Nah, oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah akhir-akhir ini dengan adanya sosial media. Kita bisa buka ya, ketik saja ya apa amalan-amalan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi menghadapi bulan Ramadan. Tetapi juga ditulis juga ya untuk yang punya pemahaman tertentu dalam hal ini amalan-amalan apa yang memang diseyogiakan, tapi tidak ada tuntunan. Selama kita tahu itu bagian dari kebiasaan, monggo. Ya. Saya ingat betul salah satu yang dinasihatkan guru kita semuanya, Allahu yarham, Pak Dinarti. Ketika itu kan ibu-ibu suka sekali menjelang Ramadan, Rejab dan Sa'ban itu ziarah wali, ziarah kubur. Nggih, ruah-ruah nggih. Itu. Ketika itu Pak Dinarti tidak langsung melarang. Ya, tetapi nek arep ziarah kubur kudu karo aku. Saya ingat betul, kudu karo aku supaya beliau bisa menjelaskan selama proses perjalanan di tempat ziarah itu, beliau bisa menjelaskan tentang ajaran Islam yang benar itu seperti apa. Akhirnya apa? Akhirnya ya itu hilang dengan sendirinya. Bahwa zikrul maut salah satunya ziarah kubur, salah satunya zikrul maut ya, mengingat mati. Tetapi ketika ziarah kubur kan juga ada tata caranya. Gitu. Nah, itulah yang dulu di tahun 90-an Pak Dinarti seperti itu fatwanya. Tidak langsung dilarang. Tapi nek arep ziarah aku kudu melu. Nah gitu kan Ibu. Murid-murid yang ngaji Pak Dinarti kan banyak ya. Ya DIY Jawa Tengah dan bahkan dari luar DIY Jawa Tengah, di luar negeri pun banyak muridnya. Maka kalau mau ada kegiatan itu aku tak kancani dan dijelaskan. Akhirnya lama-kelamaan juga hilang. Tetapi bahwa ziarah kubur bagian dari zikrul maut. Ya. Nah ini yang barangkali Ibu, nah bersyukurnya kita pas ada sosmed silahkan dibuka nanti tuntunan mengikuti sunnah apa kaitannya dengan Ramadan. Kemudian yang kedua saya matur, kita bersyukur kepada Allah ada ulama-ulama sekarang ini menjadi referensi, dan satu merepresentasikan ulama Muhammadiyah, yang satu merepresentasikan ulama NU. Sinten? Gus Bah sekali Ustadz Adi Hidayat. Ya Gus Bah kan dari pondok pesantren, getek gitu bahasanya gitu. Tetapi moderat, nek ngendika, nek berfatah dengan guyonan, jadi tidak tersinggung gitu. Demikian juga Ustadz Adi Hidayat, latar belakangnya Muhammadiyah kental, tapi juga dipakai ngajar di kalangan orang-orang NU. Jadi sekarang sudah mulai hal yang sifatnya furu'iyah diserahkan kepada masing-masing. Tapi sepakat bahwa menggunakan Quran dan Sunnah hadis. Atau qaul ulama, kata-kata ulama berdasarkan pemahaman yang difahami oleh ulama yang bersangkutan. Mengatakan Ibu. Cekap? Cukup kan? Mas Agung? Tak ada yang lain? Begitu Ibu enggak? Baik Ibu dan Mas sekalian, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun 1445
Hijriah ini kita bisa beramal lebih baik lagi, beramal lebih banyak lagi, dan Allah menggembirakan kita dengan amalan-amal yang baik itu sampai Allah memanggil kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi asmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar dan berilah kami kekuatan untuk bisa menjalankannya. Tunjukkan kepada kami yang salah adalah salah dan batil dan berilah kami kekuatan untuk bisa meninggalkannya. Dan jangan Engkau nampakkan kepada kami ya Allah antara benar dan salah nampak samar-samar. Jadikan kami ya Allah anak turun kami ya Allah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan jangan Engkau sesatkan hati kami ya Allah setelah Engkau memberi petunjuk dengan iman dan Islam ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun lepat nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.